Bersama saya kembali Mr. IDP. Pada video kali ini kita membahas soal ataupun materi pretest PPG. Yang pretest PPG khususnya untuk teman-teman guru bahasa Inggris. Jadi kisi-kisi materi bahasa Inggris sesuai dengan yang sudah dikeluarkan oleh Direktorat PPG. Oke, teman-teman, di sini kita langsung membahas beberapa materi dari kisi-kisi pretest PPG bahasa Inggris tersebut ya. Ada relative pronoun ya, who, whom, whose, which, that. Inilah yang disebut dengan adjective clause. Lalu teman-teman di sini kata where, when, and why ya bisa digunakan as relative pronoun, dan inilah yang disebut dengan adverb clause ya. Jadi atau adverbial clause. Adverbial clause terdiri dari beberapa macam. Ada adverb clause of place ya, ada adverb clause of time, region, dan yang lain seperti adverb clause of condition. Itulah yang disebut dengan conditional sentences. Oke, nanti di sini ada hubungannya dengan at which, in which ya, on which, for which ya. Teman-teman, ini sangat mudah ya, terutama mengenai pemakaian who, whom, whose, sangat mudah. Saya akan memberikan tipsnya. Oke, tetap ikuti video ini. Sebelum saya lanjutkan ya, saya sudah mempersiapkan kelas intensif ya, intensif kelas ataupun bimbingan belajar menghadapi pretest nanti teman-teman semua ya, untuk tanggal 23 ya. Pada umumnya semuanya tanggal 23. Oke, kita langsung kepada soal ya. Tapi sebelum kepada soal, di sini kita lihat kita pakai who untuk menggantikan orang. Jadi jika yang dibicarakan adalah orang, kita pakai who, whom ya, ataupun whose. Oke. Kita memakai which atau that ketika dia berhubungan dengan benda. Oke, teman-teman, tetapi di sini kata that bisa untuk benda, things, ataupun people ya. Lebih sering dipakai dalam spoken English. Oke, let's go to the exercise here. Number 1, I talk to the woman blank blank was sitting next to me. Ya, di sini kata kuncinya ya, teman-teman catat dan perhatikan, bisa dicatat. Jika setelah titik-titik ada was ya, was ini adalah to be ya, is, am, are, was, were. Oke, dan juga jika setelah titik-titik kata kerja, maka bisa dipastikan relative pronoun word-nya adalah who. Ya, itu kata kuncinya teman-teman ya. Jadi di sini bisa kita buat catatan kata kuncinya ataupun tipsnya. Jika setelah who, maka di sini harus diikuti oleh to be ataupun verb. Oke, teman-teman, kita ke selanjutnya, nomor 2 ya. The man blank blank I met was friendly. Yang laki-laki yang saya temui itu ramah. Oke, teman-teman, di sini saya jabarkan sedikit, jelaskan sedikit mengenai materi ini. Ketika ada dua kalimat bisa kita gabungkan menjadi satu kalimat, itulah yang disebut dengan complex sentence ataupun compound sentence. Jadi kalau ada clause di sini yang kita pelajari ini adalah mengenai complex sentence, teman-teman ya. Oke, the man di sini dia ini kita perhatikan ya, berfungsi sebagai objek ya. Kita gantikan nanti sebagai objek. Kita perhatikan setelah titik-titik ini adalah ya, I, you, they, we ya. Ini adalah pronoun. Jika setelah titik-titik pronoun ya, I, you, they, we ya, maka di sini kita pakai adalah whom. Oke, jadi di sini bisa kita catat ya. Di sini whom itu diikuti oleh pronoun. Oke, let's go to the next number. Number 3, I know a girl blank blank brother is a doctor. Jika setelah titik-titik di sini ada kata benda ya, baik itu orang ataupun things, benda, maka kita pakai whose. Ini mengenai kepemilikan, teman-teman ya. Teman-teman, jadi di sini whose itu diikuti oleh noun, kepemilikan. Tentu yang kita miliki itu adalah kata benda ya. Oke, maka di sini whose brother. Ya. Jadi kalau kita pecahkan dia menjadi dua kalimat, I know a girl, her brother is a doctor. I know a girl whose brother is a doctor. Let's go to the next number. Ya, di sini adalah the lamb. Ini adalah benda. Maka tidak mungkin kita memakai ya who, whom, atau which. Lalu kita pilih antara which and that. Jadi di sini bisa which ataupun that. Oke, teman-teman. Ya. Number 5, Mike is on the team. Oke, blank blank won the game. Mike berada di tim titik-titik memenangkan pertandingan. Maka di sini
Jawabannya adalah bisa that, bisa who. Oke. Sekarang kita lanjutkan dengan kata where, when, why as relative pronoun. Jadi bisa digunakan sebagai relative pronoun. Itulah yang disebut dengan adverbial clause. Okay, let's go to next number 6 here. The party blank blank he spoke was noisy. Ya. Jadi di sini teman-teman, di sini dia sebagai keterangan tempat nanti jadinya, maka di sini kita pakai di sini where. Pesta di mana dia berbicara sangat bising. Oke. Jadi teman-teman, kata where di sini bisa kita gantikan dengan ya at which. Ya, oke, at which. Ya. Oke, sekarang kita lanjut dengan nomor 7, there are ponds. Ya, there are ponds, ada di sana ada beberapa kolam kecil, blank blank a variety of fish live. Ya. Jenis-jenis ikan hidup. Ya, jadi ini tentu saja juga masih berhubungan dengan tempat. Di sini adalah dia where. Oke, jadi di sini mengenai preposition of place teman-teman ya. Bagi kapan kita menggunakan at, kapan kita menggunakan in, ya itulah dia hubungannya at which dengan in which. Jadi kata where di sini ini bisa kita ganti dengan in which. Ya, jadi kalau dia keterangan tempatnya itu agak luas, contohnya kota, ya kolam renang, bisa kita pakai in ya. Contoh lain umpamanya, this is the town where I was born. Itu teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 8. There isn't a day blank blank I don't feel rushed. Ya, tiada hari tanpa aku rasa buru-buru gitu ya. Jadi ini teman-teman berhubungan dengan waktu ya. Jadi berhubungan dengan waktu bisa kita pakai when di sini ya. When, there isn't a day when, ya, jadi di sini when ini bisa kita artikan ketika ya, atau yang ketika. Maka kata when di sini bisa kita ganti dengan on which. Nah, itu dia. Oke, cukup gampang teman-teman ya. And the last number here, do you know the reason blank blank the shop is closed today? Ya, di sini bisa kita pakai why, ya, why the shop is closed today. Ya, jadi untuk di sini bisa juga kita ganti dengan for which. Ya. Jadi for which ini sepadan dengan kata why. Ya, itulah dia teman-teman. Saya harap video ini bisa bermanfaat kepada teman-teman untuk nanti bisa lulus pada saat pretest PPG Guru Bahasa Inggris. Satu kali lagi teman-teman, yang ingin mengikuti intensif kelas dengan saya, silahkan hubungin nomor WhatsApp Mr. IDP. Saya Mr. IDP. Bagi teman-teman yang baru pertama mungkin menonton video ini, sudah banyak membantu rekan-rekan guru bahasa Inggris bisa lulus di CPNS beberapa tahun yang lalu diikuti dengan seleksi PPPK ya, dan sekarang teman-teman akan mengikuti seleksi atau pretest PPG Guru Bahasa Inggris. Thank you very much for watching my video. See you next time.